Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Tadi malam ini digelar debat kedua pemilihan kepala daerah di Jakarta, kepala daerah Jakarta di Beach City International Stadium Jakarta dengan mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Visi misi dan program kerja ketiga pasangan calon yang akan berlaga di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta diuji terkait tema dalam debat kali ini dengan melibatkan 7 panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang. Ketiga paslon, Ridwan Kamil, Suswono, Dharma Pangrekun Wardana, Pramono Anung Rano Karno diharapkan memaparkan program 5 tahun ke depan ya, saat Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara dan akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Dalam sejarahnya Jakarta merupakan magnet bagi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Namun pengangguran, kemiskinan, harga bahan pokok, dan pertumbuhan ekonomi bisa dibilang menjadi beberapa persoalan yang masih harus dicari cara penanggulangannya. Baik. Ya, tidak hanya yang komentar kita berdua, Ti. Netizen juga banyak yang debat kedua berkomentar. juga dikomentar oleh netizen nih. Ya, makanya pagi ini kita melibatkan masing-masing tim pasangan calon. Ya. Dan juga kita akan mendengarkan data yang akan disampaikan oleh Indikator Indonesia. Ada Mbak Rustika Herlambang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rustika. Mbak Rustika sehat ya? Sehat. Data masih masuk pagi ini masih rame? Masih rame. Masih rame. Oke, Mas Masih Aris Setiawanjodi juga. apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah Selamat pagi, baik. Mas Aris. Selamat pagi. Ada Salam juga- Jakarta menyala. Menyala. Ada juga Bang Fahrudin. Muhtar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Oke, ini Bu Siti Fadila Supari udah join. Nampaknya sudah join juga bersama kami. Selamat pagi, Bu Siti Fadila. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Mas Aris, Mbak Rati. Pagi. Pagi. Pagi, Bu. Baik. Oke, ini kalau kita melihat debat semalam seru ya. Seru. Tapi serunya juga di media sosial. Lebih baik mencermati dulu nggak sih apa yang Dengerin dulu menjadi nih. perbincangan Biar hangat nanti di media Aris, sosial. Bang Fahrudin sama Bisa Bu Siti juga bisa komentar. komentari. Ya, jadi kita bicara based on data. Based on Tadi data. malam jam 7 malam sampai jam 11 malam. Jadi saat debat ya. Pada saat debat itu terdapat sebesar hampir 13.000 unggahan di media sosial dari 5 platform. Dan kemudian engagementnya sebesar 72.000. Wow. Lumayan sih gitu. Trafficnya cukup ya. Trafficnya cukup lumayan gitu, walaupun agak menurun dibandingkan Debat debat pertama lalu Debat pertama gitu. lalu ya. Dan situasi di media sosial itu memang terlihat lebih santuy gitu ya, Santuy? lebih santuy dan juga Beda yang pertama, beda. ya, dan lebih santuy dan lebih banyak mengeksplorasi sesuatu yang riang gembira gitu memang. Gitu. Walaupun debat-debatnya agak pedas-pedas juga. agak pedes-pedes juga Ada gitu. pasangan yang julid loh. Oh iya pasti. Nah mungkin kita juga bisa lihat di data ya. Sebenarnya kalau kita tanya tadi malam itu siapa yang menang debat? Udah boleh belum? Oh ya boleh Oh, dong. boleh. Kan ini Boleh dong, menurut udah lewat netizen. debatnya kan? Iya. Menurut Menurut netizen versi kan? netizen, siapa yang menang debat? Paling megang semalam Baik, ya. baik. Dengan data time frame dari jam 7 malam sampai jam 11 malam tadi, Siapa? ternyata yang menang debat baik secara exposure, Ah. secara Aris ketawa-tawa engagement, aja sih tadi. dan juga secara polarisasi netizen. Jadi di social network ternyata Pramono Anung memenangkan debat kali ini. Pantas senyum-senyum ketawa-ketawa. Iya. Apa faktornya sebenarnya? Jadi Pramono Rano itu kalau dari postingan itu ada 3.469 dengan Oke. engagement sebesar 25.970 gitu ya. Nah, kenapa dia mendapatkan atensi paling besar? Kenapa Karena netizen itu memberikan apresiasi pada Pram sama Rano yang dianggap katanya nih cukup matang dan lugas dalam menjawab. Oke. Kemudian pernyataan Pram dianggap lebih lugas. Netizen juga tersentuh pada pengalaman gitu ya, belusukan Pram untuk mengeksplorasi Jakarta sehingga paham masalahnya dan juga bisa memberikan solusinya gitu. Oke. Terus kemudian kenapa dia rame juga karena pertanyaan yang menohok soal Disneyland. Oh. Disneyland. Oke. Disneyland. Itu juga di- mendapatkan atensi. Oke. Kenapa begitu? Karena sebelumnya memang netizen itu sudah rame ngomong soal Disneyland. Disneyland ini. Itu yang sebenarnya agak memecah suara di kelompok anak abah sih gitu. Oke. Terus kemudian juga apa yang membuat itu tinggi lagi karena adanya kehadiran figur-figur tertentu. Katanya sih ada rapper gitu ya. Gitu. Nah, terus sama Ada juga rapper di kubu mana? dari Pramono. yang Yonglek. kubunya ya. Kubunya betul. Pramono Rano. Pramono Rano. Hadir saat dan debat juga- kemarin berarti? Betul sekali Oh, gitu. oke. Terus kemudian itulah yang membuat perhatian pada Pramono jadi
tinggi besar. gitu, betul. Oke. Nah, secara sentimen dan sentimen engagement juga Oke. ternyata Pramono Anung juga mendapatkan sentimen engagement negatifnya paling kecil juga. Negatif paling kecil. Positifnya berapa besar? Betul Mbak? gitu. Jadi kenapa isunya 9% secara engagement itu termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan dua paslon yang Dua lain paslon yang gitu. lain. Oh, oke. Dan memang lebih pada netizen itu fokus pada bagaimana Pram memasak gitu. RK gitu. Ya, Oh, oke. oke. Terus emosinya juga menarik karena emosinya Pram itu berbeda dengan emosinya ke Darmakun dan juga kepada Ridho. RK. RK gitu. Kenapa? Karena emosinya itu lebih didominasi oleh anticipation. Anticipation itu adalah dukungan. Yuk kita rame-rame datang ke lokasi debat. Kemudian juga program-program soal sarapan gratis, soal program laktasi, janji-janji untuk menggratiskan wisata. Nah, itu kalau terkait dengan Pramono. Pramono gitu. Dan kita bisa lihat betapa dari waktu ke waktu itu situasinya sangat dinamis sekali gitu. Oke. Ridwan Kamil dan Dharma apa menurut lu? Suswono, ya betul. Itu dia nomor 2 ada 2.219 postingan dengan engagement sebesar 21.150. Di Jadi bawah pasti Pramono. sebentar lagi pasti RK udah menang. Kenapa gitu? Karena ada karakter. Jadi ini kan sampai tadi malam Trennya gitu ya? trennya begitu. Terus nanti besok pasti akan rame. Pasti udah berubah Kenapa rame? Karena memang postingan ini paling banyak dia ada di platformnya tuh Twitter. Twitter. Oh, iya. Gitu. Terus Jadi kemudian diresponin agak lama gitu agak gimana? enggak. Jadi kalau di Twitter itu biasanya karakternya itu dia cepet dan kemudian kritik itu cukup banyak. Itu sebabnya engagementnya besar. Tapi postingan di Instagram itu mendapatkan atensi paling besar dibandingkan dengan postingan di Twitter. Potensi gitu. besar untuk Instagram itu dia biasanya lebih bicara terkait sama program-program itu seperti apa, informasi gitu. Terus kemudian disertai dengan visual itu ternyata justru jauh lebih menarik netizen dibandingkan dengan kritik-kritik yang dikemas secara lugas dalam tanda petik di postingan Twitter. Nah, kemudian kalau bicara soal Ridwan Kamil, apa sih yang menarik itu netizen sangat happy banget sama slide yang digunakan sama Ridwan Kamil yang katanya semuanya AI. Nah, gitu. Terus kemudian juga soal pantun. Nah, Pantun. Iya, iya, iya. iya. Kok bisa ya dalam menjelaskan ada pantun di tengah-tengahnya gitu? ya betul. Nah, itulah yang membuat situasi di netizen itu dia sangat happy sama Ridwan Kamil karena dia menjadi salah satu figur yang dianggap inovatif gitu ya. Dan interaktif ada juga kejutan mungkin ya. dan interaktif lah seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi atensi netizen adalah soal makan gratis gitu. Jadi itu adalah satu hal yang paling banyak direspon oleh netizen. Makan yang mana dulu nih? Kan netizen cuma makan gratis saja ya? Iya, netizen itu sangat fokus sama yang namanya Gratis. gratis. Nah, gitu. Kemudian juga soal klarifikasi soal pernyataan Dharma Jabar menjadi miskin pasca pandemi itu juga menjadi itu. Dan terakhir Saya suruh adalah baca lagi ya, lihat datanya gitu ya. Disneyland gitu yang kontroversial dan juga pemimpin yang berimajinasi gitu. Jadi netizen itu menganggap bahwa RK harus bisa membedakan antara janji politik, Sama program politik dengan imajinasi gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa sentimen negatif yang ditujukan kepada RK cukup tinggi karena tinggi ya? ada dua hal. Terpaut juga dengan statement yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari isu terbesar itu ternyata statement Pak Suswono soal janda sama soal Nabi itu masih mendapatkan atensi paling besar selain Disneyland gitu. Nah, emosinya lebih trust karena mereka mendukung RK terkait sama inovasi yang digunakan yakni soal slate AI. Nah, biar itu satu lagi Dharma Kun lebih banyak pembicaraan memang berasal dari akun-akun media. Jadi netizen itu lebih banyak fokus pada apa saja sih aktivitas program-program di medsos? Betul, masih sangat kurang Masih gitu. sangat kurang. Jadi pernyataan Dharma atau Kun itu memang masih kurang banyak di atensi oleh netizen. Betul gitu. Tapi rata-rata seperti apa Mbak gambarannya? Nah, kalau program yang paling banyak mendapat atensi netizen dari Dharma itu adalah statement terkait getuk tular adab. Nah, itu kan terus menerus gitu kan. Getok ya, bukan Betul. Oh, getok. Getok. Kalau Getok, getok makanan. ya. Ini getok. Oh, ini getok. Getok. Bukan getuk ya. Bahasa Indonesia. Enggak, tapi Pak Dharma nyebutnya apa? Getuk kan? Ya Anda jangan ada ganti. Ini punyanya Pak Dharma. Ini kan bahasa Indonesia. Tapi kan dari Anda belum berhak loh Mas Aris. Kita tanya Bu Siti Tunggu Fadila dulu. loh nanti loh. Masih Sabar ada dulu, soal Mas Aris, batas. sabar. Jadi terkait getuk tular itu ya? Betul, terus kemudian soal batas usia kerja gitu, memberikan BPJS kesehatan dan daun katuk
Itu adalah Ibu. isu yang paling banyak ditujukan kepada Dharmakun. Ada 628 postingan dengan engagement 6.225. Memang ada sedikit. Oke. Baik, kita dengar nanti. Ini saatnya kesempatan untuk Bang Fahrudin, Mas Aris, dan juga Prof. Siti Fadila untuk mengomentari ya. Usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Langsung saja kita kembali membahas mengenai debat kedua Pilkada Jakarta. Tadi sudah dilihat dari sisi media sosial, komentar netizen, wah biasanya ini ke RK. Tapi tahu semalam debat kedua ini lebih ke Pramono Rano tapi ya. Tapi kalau dari sisi sentimennya membaca mengenai respon netizen, komentar netizen di media sosial yang tadi sudah diinfokan oleh Mbak Rustika. Tanggapan Anda seperti apa? Terkait juga bahkan ada yang Disneyland dan lain sebagainya ini yang jadi perbincangan. Baik. Terima kasih waktunya Mbak. Pertama kami mau mengucapkan dulu memperingati hari ini kan Hari Sumpah Pemuda. Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh pemuda Indonesia, khususnya pemuda di Jakarta. Nah tadi terima kasih yang disampaikan sama Mbak Rustika terkait respon netizen ya pada malam tadi. Itu masukan dan ini masih terus berkembang loh Bang. Ya masih terus berkembang, dan memang sangat dinamis Mas. Kenapa kami bilang begitu? Karena kami sendiri juga semalam kalau dari pantauan kami misalnya sekitar jam 9:30-an di Twitter, di X, itu hashtag kita yang tertinggi. Contoh pada waktu hashtag Ridho Menang itu nomor 1. Karena kan di grup-grup juga itu di-share oleh teman-teman. Kemudian dari beberapa survei media-media, alhamdulillah semua juga survei media itu menunjukkan survei tertinggi semua. Survei di beberapa media nomor 1 dari segi persentasenya. Tetapi kemudian kalau memang sama disampaikan tadi, saya pikir memang karena sangat dinamis netizen karena malah lebih dinamis dibandingkan platformnya masalahnya. Ya, malah lebih dinamis dibandingkan misalnya percakapan kita sebagai citizen. Nah, kemudian merespon persoalan Disneyland. Saya pikir yang perlu diingat bahwa konteks Disneyland-nya bukan berarti ketika bicara wisata ya betul-betul harus Disneyland, tetapi kelasnya seperti kelas Disneyland. Nah itu yang perlu diingat. Makanya contoh lain kalau yang belakangan digunakan adalah seperti Dubai, seperti Disneyland dan yang tapi itu lain-lain. jadi sentimen positif untuk Pramono ya justru ya. Itu tidak masalah. Tetapi Disneyland. Mungkin kata Disneyland itu terlalu mahal dibayangkan oleh masyarakat. Nggak merakyat gitu mungkin ya. Bagi beberapa orang. Tapi cuma mungkin kan cara komunikasi yang digunakan Ridwan Kamil kan adalah yang kira-kira mudah dipahami orang ketimbang dia menggunakan kalimat panjang langsung efektif dengan contohnya. Tetapi apa yang menarik dari meresponnya Ridwan Kamil adalah karena Bang Ridwan merespon dengan contoh sosok kepemimpinan yang berani mengakui kalau memang ada kekurangan. Ia memberi contoh dengan analogi bahwa ya sama seperti banyak berbuat tentu banyak banyak masalah dan segala macam. Sedikit berbuat, sedikit masalah. Tidak berbuat ya tentu tidak ada masalah. Tetapi setidaknya dari situ tampak bahwa beliau berani mengakui kesalahan. Kalau memang itu ada kesalahan, sebab tidak seluruh target terpenuhi. Tetapi pada sisi lain dia juga tetap menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di masa pemerintahan beliau di Jawa Barat itu sangat tinggi sampai 90%. Artinya dia mau mengatakan bahwa satu sisi itu benar, tetapi sisi lain kami juga ini loh kinerja kami, ini loh apa yang kami sudah lakukan dan respon masyarakat positif. Nah, kemampuan untuk mengakui kesalahan ini juga adalah salah satu kualitas pemimpin yang baik. Jadi tidak langsung menyalahkan orang lain. Jadi RK nggak puas ya jawabannya Rano ketika ditanya soal indeks. Ya karena kurang lebih kondisinya sama kan. Malah Rano menjawabnya ini ada Polda Jawa Barat, ada Polda Metro Jaya. Kurang lebih sama. Artinya kan di Jawa Barat juga sama kondisinya kan sama seperti kalau itu yang Bekasi, Depok persoalannya. Jumlah APBD-nya. Ya mudah-mudahan nanti jubirnya bisa lebih bagus menjelaskan gitu. Karena sudah ada APBD. Sudah ada tadi APBD ya kan. Sesuatu yang tidak disebutkan oleh Bang Rano tadi malam. Langsung gini. Ya, terima kasih. Terima kasih dan akui aja lah kalau kata Bang Farin, akui aja. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh indikator politik, terkait dengan survei di media sosial itu platformnya terangkum. Indikator Indonesia ya, sorry. Indikator politik yang lain lagi ya. Kemudian
ada 5 platform ya, termasuk TikTok, Ya. Instagram, Instagram. Twitter. Nah ini alhamdulillah memang kita tidak bisa memungkiri, memang sentimen ke Mas Pram ini sangat luar biasa baik. Walaupun tadi hashtag DX paling tinggi Kan tuh, X Kak. aja, ini 5 platform. Oh, nggak mau kalah. gitu, 5 platform. Masih ada 4 gitu ya, Riz, ya? Iya, 4 platform. Kan nggak semua orang main Twitter. Gitu kan. Nah, Lanjut Mas. kemudian sebenarnya mengapa tadi juga disampaikan terkait Disneyland ya. Iya. Ini Mas Pram ini pertanyaannya simple, tetapi luar biasa dan mendalam. Karena apa? Masyarakat Jakarta Asik, pertanyaannya asik sih. sekali. Masyarakat Jakarta diberikan Ini maunya gambaran. di mana sih sebetulnya Iya, gitu? masyarakat Jakarta diberikan gambaran mana pemimpin yang ingin menyelesaikan permasalahan Jakarta secara konkret Ya. atau sekedar berjanji tapi memang track recordnya tidak pernah ditepati, Oke. ya kan? Kalau Mas Pram masih baik, bilangnya 2018 bilang ada di Cikarang Disneyland. Kalau saya mau tambahin, 2013 Kang Emil juga sampaikan Disneyland mau ada di Bandung gitu. Tetapi sampai sekarang juga tidak ada, di Cikarang juga tidak ada. Kemudian sekarang mau di Jakarta. Jakarta. Gini, tugas seorang pemimpin adalah Ah. mendengarkan permasalahan yang dirasakan masyarakat, mengkonversinya menjadi kebijakan yang bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Bukan sekedar berimajinasi. Kalau berimajinasi saja, saya kalau lagi mancing juga berimajinasi, Pak. Gitu loh. Ya. Gitu kan, kalau berimajinasi saja saya bisa juga lagi mancing berimajinasi gitu loh. Kalau berimajinasi Bang mungkin Farudin dengar omongannya Aris lagi berimajinasi. iya kan, maksudnya kalau hanya sekedar berimajinasi, saya juga bisa berimajinasi. Terlalu mahal, Pak. Terlalu mahal APBD Jakarta, terlalu mahal pilkada ini kalau hanya sekedar mencari pemimpin yang berimajinasi saja. Gitu. Tetapi kan butuh eksekusi. Ya. Gitu. Kalau berimajinasi mungkin jatuhnya pemuda nganggur, jari janda kaya, itu imajinasi mungkin. Tapi Oh, disentil kayak gitu juga kan. waktu Nyindir lagi. Enggak. Tapi disentil juga waktu Rano menjabat sebagai gubernur Banten, Ya kalau itu itu kan gini. banyak yang nggak dieksekusi katanya. Iya. gitu kan. Ini saya punya Malah jawaban malah juga. jawabannya durasi kan jawabannya. Enggak. Saya kan wakil betul. sekian tahun. Satu durasi. Iya. Gubernur Gini, sekian tahun. Satu gitu. durasi. Kedua jumlah APBD. Jauh Pak APBD Jawa Barat sama Banten. Jadi memang kalau speednya itu lebih berkurang dibandingkan Jawa Barat ya jelas beda. Menurut Nah kalau Anda- Jakarta nanti ya luar biasa APBD-nya dan Oke. juga ada Jadi kampung sendiri bisa dibenahi Kata orang perlahannya pintar ya. katanya justru karena APBD terbatas, imajinasi lah yang dibutuhkan begitu. Nah iya makanya. Nah kan segini. Tapi ya Jadi salah atau sebenarnya- enggak nih imajinasi? Enggak, sebentar. Saya mau nanya dulu, Riz. Kenapa? Salah atau tidak nih Enggak, imajinasi? kenapa Mas Pram dan Bang? Kenapa baik Kang Emil, baik Pak Dharma? Iya. Ini kalau ditanya nanya ke Bang Rano langsung. Iya. Kenapa? Ini kenapa? Karena mungkin dua kawan ini gelisah melihat hasil survei LSI. Oh, Misalnya apa? gitu Karena ya. di Oke, pertanyaan oke. khusus elektabilitas Cawagup, elektabilitasnya Bang Rano itu 76%, Pak Suswono 13%, Pak Kun lebih bawah lagi gitu kan. Jadi memang serang aja nih Bang Dul nih. Karena memang Bang Dul memang kalau Bukan kita karena anak turun ke Betawi masyarakat, asli begitu ya? satu Betawi asli, kemudian sambutan ke masyarakat ini sangat luar biasa. Jadi sebisa mungkin diserang Kampung tidak orang apa-apa. aja saya benahi. Iya, Apalagi Masa kampung sendiri. sendiri Jadi Ya. terlepas dari program-program yang disampaikan Mas Pram dan Bang Oke. Dul itu ya saya pikir memang apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul ini sangat riang gembira Oke. dan ini yang dibutuhkan masyarakat bukan sekedar pemimpin yang Baik, berimajinasi seperti itu. Oke. Anda harus mengomentari ya. Tapi Bu Siti belum bicara loh, sebentar ya. Saya ke Bu Biar Siti. Bu adil Siti, ya. gimana Bu Siti menanggapi hasil dari pantauan indikator Indonesia ini, netizen nih? Ya tenang aja, itu kan baru tadi malam sampai sekarang. Belum Oke. nanti. Kalau yang pertama itu trennya yang paling banyak adalah yang Dharmakun ya. Karena Dharmakun memang berbeda dengan dua paslon yang lain. Kalau dua paslon yang lain itu business as usual. Yang itu gaya lama, Business as usual. yang namanya petugas partai yang memang seperti itu. Jadi apa namanya konservatif begitulah. Nah, dan kalau Dharmakun itu memang banyak pikiran-pikiran yang genuine, yang mungkin menurut saya yang senang dengan pemikiran-pemikiran begini itu adalah pemilih-pemilih rasional yang sekarang belum muncul begitu. Kalau yang pemilih-pemilih rasional yang mau berpikir pasti milih 02. Karena 02 memang berbeda dengan 01 dan 03. Nah, contohnya ketika 03 mengetengahkan ada problem transportasi laut. Nah, diterangkan dengan biofuel, jadi rumput laut. Tapi Rumput Pak laut Dul jadi nggak biofuel. mudeng. Nah gitu. Kan mesti pakai solar yang maksudnya bahwa dengan rumput laut itu adalah suatu solusi yang mendasar. Pengganti Bukan solar, hanya BBM. kalau kurang solar ya dikasih solar. Tapi kalau rumput laut itu adalah solusi yang jangka pendek maupun jangka panjang itu sangat. Jadi mantan-mantan ini kepala kan. daerah Dan ini nggak kemudian ada yang mudeng, Bu ya?
apa namanya Baduy. Nah, tentang Baduy juga Pak Dul agak juga kurang paham gitu. Jadi memang cara penyampaiannya itu kadang-kadang bisa membius seperti benar gitu ya. Padahal belum tentu benar. Itu suatu penyampaian kayak business as usual. Kayak apa ya? Kayak kalau kita pada pidato hitanan atau pidato pada manten itu kan ada pidato-pidato yang konservatif, yang formatif. Nah, jadi normatif aja yang 01 itu menurut saya Bu Siti, tapi kalau berbicara nggak mudeng ini juga banyak masyarakat, Bu, tidak ternyata terobosan yang inovatif. Baik, Bu, berbicara nggak mudeng ini tapi juga banyak masyarakat yang nggak mudeng saat Darmakun menyampaikan getuk tular. Tular adab, Bu. Adab. Nah, ini masyarakat banyak yang menangkapnya getok tular atau getuk tular atau apa sebenarnya, Bu? Banyak yang nggak mudeng nih kayaknya nih. Kalau tulisannya beliau sih getok, tapi mungkin lafaznya dia kan bukan orang Sulawesi. Saya bukan orang Sulawesi, Bu. Saya kan orang Jogja, orang Solo. Jadi bisa getok tular. Aslinya getok tular dan dia kalau nulis juga getok tular. Tapi dia lafaznya bener Aris tuh. Getok, getok itu makanan loh, Mbak. Getok bilang gitu. Getok itu makanan. Jadi kalau getok itu getok tular. Seharusnya kalau dia nulis bener loh pakai O. Jadi bukan pakai U. Tapi lafaznya. Seperti orang Palembang kalau bilang Siti Fadilah, Siti Padilah. Seperti orang Sunda juga kalau ngomong F suka P. Tivin dari Pipin. Nah itu satu lafaz yang asli. Kita jeda dulu ya, Bu. Dia nulis getok ular, bukan getuk ular. Oke, kita lanjutkan diskusi kita pagi ini. Menarik sekali nih, ya, dari yang terjadi pada debat malam hari tadi. Usai jeda, kita lanjutkan. Kami akan kembali. Oke. Saya berharap narasumber di studio nih mudeng ya. Jangan sampai nggak mudeng lagi, nanti bingung nih. Gimana Pak Mahrudin? Saya minta komentar Anda dulu dong. Tadi Aris kan mengatakan seperti itu. Bu Siti juga mengatakan itu kan business as usual lah gitu. Kalau dari partai politik kan seperti itu gitu. Gimana Anda? Pertama tadi yang merespon dari Bunda Siti, ya kalaupun misalnya beliau lebih banyak mengkritik partai, saya pikir wajar lah. Karena kan memang independen tidak banyak berserikat dengan partai. Sah-sah saja. Tapi soal nggak mudengnya itu loh. Soal nggak mudengnya persoalan yang lain lah ya. Tetapi persepsi lah ya. Persepsi saya kira yang seperti itu. Nah saya tadi mau menanggapi misalnya terkait persoalan ya ketika dikaitkan dengan Jabar dan Banten. Sebenarnya ada apa namanya yang lucu juga semalam. Setelah selesai debat itu kan ada doorstop masing-masing kandidat. Betul. Kelihatannya itu kan Bang Rano masih belum ikhlas kan ketika mengatakan bahwa masih baper maksud Anda? Iya, masih baper. Kenapa Banten kok dibawa-bawa? Lah ini kan sebenarnya pertanyaannya sama bisa dibalikin. Terus kenapa Jabar dibawa-bawa ketika bicara tentang Disneyland? Ini kan kondisinya sama. Apa bedanya? Oh iya kan? Ini Banten kok dibawa-bawa, ini kan Pilkada Jakarta. Artinya di beliau sendiri pun juga merasakan bahwa aduh, gue masih kalah tadi ngomong ini persoalan itu. Itu satu. Asumsi. Yang kedua, kalaupun misalnya dikaitkan dengan APBD dan yang lain-lain, perlu diingat Bang Rano sendiri yang menyampaikan bahwa ada sampai 16 program yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Ini prioritas kan artinya ini kan fasilitas yang luar biasa yang mestinya bisa memajukan Banten ketika memang dikaitkan itu. Kalaupun dijawab, saya ini kan orang Jakarta. Masa saya tidak akan majukan daerah sendiri? Ini kan tidak menjawab apa-apa selain membawa suasana emosional bahwa kita ini orang Jakarta dan kamu itu bukan gitu loh kan. Paling kan semacam itu saja yang bisa dijelaskan. Padahal perlu diingat bahwa Ridwan Kamil orang yang sudah sejak awal berkontribusi besar bagi Jakarta. Beliau adalah penasihat gubernur di masa Bang Yos, begitu juga di masa Bang Foke. Jadi kurang lebih 7 tahun itu, 2 tahun dan 5 tahun. Kemudian beliau juga sudah berkontribusi mengatasi banjir dengan membuat 2 bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi itu yang menampung 30% banjir kiriman dari sana. Ini kan artinya
betul beliau bukan orang Jakarta, tapi kontribusinya bagi Jakarta itu nyata. Itu pemerintah Konkret. pusat ya, saya bisa koreksi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Tapi bukan Ridwan Kamil. Iya, tapi Ridwan Kamil kan yang betul. persoalan pembebasan lahannya, kemudian Ridwan Kamil yang kemudian pengesahannya. Masih ada ininya lah, upaya dari Ridwan Kamil. Jadi dia tidak mengatakan bahwa kami dapat bantuan dan kami gagal, tetapi kami membantu pusat sehingga ini tertampung. Iya. Itu kan Nih, kontribusi. kita nggak mau berdebat soal stempel-stempel ya. Iya, dua kondisi Stempel yang kelurahan, berbeda. stempel kecamatan ya. Saya pikir itu. Baik, Mas Riz, Aris gimana? gimana? Iya. Semangat banget malam pagi ini kayaknya Anda ya. Ya maklum ini kan emang moodnya lagi bagus Oh, semuanya iya. kan. Ya jadi memang kalau kita melihat terkait dengan debat semalam, Mas Pram dan Bang Dul ini menyampaikan hal-hal Baper yang mungkin luar nggak biasa. tadi? Oh enggak, gini. Kalau saya dikatakan masalah baper, enggak. Justru saya merasa Kang Emil beserta timnya yang selalu membawa-bawa masyarakat Jawa Barat 90% tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan masyarakatnya gitu kan kepada Kang Emil. Kemudian dengan cara itu mungkin masyarakat Jakarta bisa terbangun dengan baik ya. Saya pikir karakter masyarakat Jawa Barat dan karakter masyarakat Jakarta berbeda. Bahkan wilayahnya pun beda, tim sepak bolanya pun beda gitu kan. Nah, kalau misalnya Kang Emil merasa 90% masyarakat Jawa Barat mendukungnya dia gitu. Ya sumonggo, mangga tuh gitu Mangga kan. tuh. Silakan nyalon saja di Gubernur Jawa Barat gitu kan. Mungkin masyarakat Jakarta lebih ridho Bang Pram dan Jadi kalau Bang Lebih ridho Bang Pram. Bang Pram dan Bang Rano yang jadi kalau Jakarta. RK nggak move on gitu Ya kan bisa jadi seperti itu kan. Ya, silakan. Bisa iya. dicoba untuk nyalon gubernur di 2029, 2024 serahkan saja Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta. Kan seperti itu. Cocok kan? Gitu kan? Cocok. Karena kan yang disampaikan kepuasan masyarakat Jawa Barat. Baik, gitu kan. baik. Perihal debat, apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul ini sangat luar biasa. Karena apa? Mas Pram menyampaikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa indikatornya? Pemasukan masyarakat naik dan beban pengeluaran menurun. Maka tadi malam disampaikan bahwa untuk anak sekolah SD sampai SMA nanti diberikan sarapan gratis. Sarapan gratis, makan siangnya juga di dari pemerintah pusat. Jadi lengkap. Kan, jadi ibu-ibu di rumah Pak Dharma mau ngisi makan malam nggak kira-kira ya? Nah, jadi nanti ibu-ibu di rumah enak aja kalau punya Gubernur Mas Pram dan Bang Dul, tinggal nyiapin makan sorenya mau apa, Neng? Nah, gitu loh. Pengeluaran berkurang, lebih sejahtera. Dan masalah hunian, Mas Pram dan Bang Dul Singkat saja, sangat waktu kita udah terbatas nih. Masalah hunian, Mas Pram dan Bang Dul ingin masyarakat punya hunian yang layak, ya kan? Baik. Hunian yang layak, kemudian ada pasukan putih di mana dokter-dokter nanti tidak harus juga menyusahkan masyarakat antri ke rumah sakit, ke puskesmas, Ini tapi lebih aktif. datang langsung ke masyarakat. Baik. Gitu. Bu Siti Fadila, boleh singkat saja Bu? Terakhir Bu, apa yang mau lagi diperjuangkan oleh Dharma Kun ini Bu? Singkat. Nah gini, kalau yang Pak RK itu selalu mengatakan sudah berpengalaman, tapi sebetulnya coba baca hasilnya setelah dia menjabat jadi gubernur, apalagi yang katanya sudah pernah membantu Pak Foke. Kalau kita lihat Jakarta sekarang masih penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Itu selama ini memang gubernur-gubernurnya memang semua perwakilan dari partai. Artinya gubernur itu tidak bisa total untuk mengatur di daerahnya, karena selalu masih ada partai yang cawe-cawe. Apalagi kalau partainya 13, cawe-cawenya sangat luar biasa pasti. Nah, kalau Pak Arief cuma satu, partainya masih mending. Nah, cawe-cawe cuma satu. Kalau partainya 13 itu cawe-cawenya kayak apa? Jangan mengganggu dari anggaran yang harusnya untuk rakyat dicawe-cawein. Nah, itu yang berbahaya. Dimana kalau gubernur itu ada dari petugas partai, itu menjadi suatu concern yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga partai pasti akan cawe-cawe. Cawe-cawenya bukan cuma omong, pasti akan anggaran pasti akan dicawe-cawe. Nah, itu yang rahasia yang sebetulnya masyarakat harus tahu. Apapun rencana mereka memang manis sekali, tapi belum tentu nanti pada pelaksanaannya, karena harus melalui cawe-cawe itu. Nah, jadi saya sangat menyadarkan masyarakat agar hal ini menjadi concern-nya. Kalau yang namanya kami dari independen itu memberi kendaraan pada masyarakat, memberi kendaraan pada rakyat langsung. Ibu Siti, mohon maaf Ibu. Berpikir bersama. Iya, Ibu Siti Fadila. Baik.
Ya, poinnya sudah kita tangkap terakhir ke Bu Nah, Rizka. jadi kalau dalam debat kemarin ada 3 hal yang perlu mendapat atensi daripada kandidat. Pertama adalah lapangan kerja, kedua adalah program gratis, ketiga adalah kartu. Itu adalah isu terbesar yang paling dapat Kartu ini kan banyak andalan juga dari nomor. Yes, semua yang punya kartu itu jadi andalan. Itu adalah 3 hal yang menjadi atensi dan terutama adalah soal lapangan pekerjaan. Isu ini mendapatkan engagement terbesar dibandingkan dengan isu yang lain. Oke, seru ya baik. ternyata ya. Itu modal tuh buat ketiganya loh. Di debat ketiga nanti kan. Kita Jadi- dari awal udah fokus, dari debat pertama, debat kedua fokus kita menciptakan Oke. lapangan pekerjaan. Oh ya udah. Oke. Disneyland udah lupa. Disneyland. Kita nantikan bagaimana debat ketiga ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Terima sudah kasih berbagi. Bapak. Sehat Terima selalu. kasih Bu Assalamualaikum. Siti Fadila, terima kasih Bu atas waktunya dan ini juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.